Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok yang seperti biasa akan nemenin waktu senggang kalian dengan film-film atau drama terbaik dari berbagai belahan dunia, baik yang berfaedah ataupun unfaedah. Dan untuk pertama kalinya kita akan merangkum sebuah film yang berasal dari India berjudul Jawan. Dibintangi oleh kakak tiri saya Shah Rukh Khan, film ini menceritakan tentang perjuangan seorang pria bernama Ajad dalam membela rakyat kecil dari ketidakadilan yang mereka terima dari para penguasa pemerintah. Nah, menariknya dalam film ini Shah Rukh Khan akan memainkan dua peran yang berbeda, yaitu sebagai Ajad dan juga Vikram Ratore. Lalu siapakah mereka sebenarnya? Nyok, kita tonton sampai tamat nyok. Tapi sebelum ke alur cerita, seperti biasa saya mau ingetin kalian untuk makan permen terlebih dahulu, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, Jawan. Salah ketap. Di awal film kita akan pergi ke sebuah perbatasan India-Mongolia kalau gak salah, dan bertemu dengan seorang anak bernama Juju beserta ibunya yang lagi bertani kangkung di pinggiran sungai Citarum. Tak sengaja mereka melihat seseorang mengambang di pinggiran sungai, kemudian mereka membawanya pulang untuk diobati oleh seorang sesepuh kampung di sana, kita panggil aja Pak Kuwu. Pak Kuwu berhasil mengeluarkan beberapa peluru, lalu memperban seluruh tubuh orang itu hingga menyerupai mumi. Beberapa hari kemudian, kampung itu diserang oleh para pemberontak lokal yang saya sendiri tidak tahu apa alasannya. Pak Kuwu lalu meminta patung yang sering mereka sembah itu untuk menyelamatkan mereka dari kekacauan ini. Bersamaan dengan itu, tangan si orang sakit ini langsung utek-utekan mendengar teriakan para warga yang diserang dan disiksa secara sadis itu. Ketika melihat si Juju akan dibunuh, tiba-tiba orang sakit itu menyelamatkan Juju, lalu bertarung sendirian dengan gagah berani. Api yang membakar perbannya pun membuat wajahnya jadi terlihat jelas, mirip aktor Filipina yaitu Shah Rukh Khan. Setelah itu, para warga kampung langsung bersujud dan memanggil orang sakit ini sebagai Mesia atau Sang Juru Selamat. Tapi, yah, ternyata orang ini adalah orang linglung alias hilang ingatan. Si Juju kemudian menghampirinya lalu berjanji ketika dia sudah besar nanti, dia akan mencari tahu identitas orang linglung itu. 30 tahun kemudian di stasiun kota Mumbai kita akan berkenalan dengan wanita hamil bernama Kalki yang terlihat melakukan komunikasi dengan seorang hacker bernama Helena. Selain Helena dan Kalki, wanita yang membawa alat musik bernama Janpi ini merupakan komplotan mereka juga. Dengan kemampuannya, Helena mampu meretas rambu-rambu lalu lintas yang mengakibatkan kekacauan terjadi di jalan raya. Hingga membuat seorang mahasiswi bernama Alia harus turun dari mobil dan beralih ke kereta karena sebentar lagi mau ujian di kampusnya. Yah, wanita yang duduk di sebelah Alia adalah Laksmi dan yang berdiri bernama Iram. Mereka berdua sepertinya bagian dari komplotan Helena. Nah, ketika tiba di stasiun selanjutnya, Helena mempersilahkan sang ketua untuk masuk. Ini dia ketua mereka bernama Vikram Ratore, seorang aki-aki yang kepalanya memakai perban. Di perjalanan, komplotan ini mulai saling memberikan kode, dan ketika Helena berhasil meretas kereta, inilah yang terjadi.
Ya, mereka ini bukanlah girl band atau grup Tagoni Samroh, melainkan komplotan yang akan melawan pemerintah. Kalki menghubungi pusat dan mengklaim bahwa pihaknya sudah mengambil alih kereta metro dan akan menjadikan para penumpang sebagai tawanan mereka. Namun tiba-tiba seorang pria Tionghoa berhasil menyandra balik Kalki dan mengaku kalau dia adalah seorang polisi. Di saat seperti itu, sang ketua pun akhirnya turun tangan dan berjalan pelan-pelan. Polisi sipit itu sempat memperingatkan Ratore untuk duduk, tidak ikut campur karena dia udah aki-aki. Lalu, dengan sekejap, polisi itu berhasil dilumpuhkannya sembari berkata, "Jangan panggil aku aki-aki, paman. Aku adalah Ratore." Si polisi seperti terpaku ketika dia melihat wajah asli si Ratore. Apalagi Ratore sempat bertanya siapakah orang yang paling kau cintai. Si polisi menjawab, "Ibuku." Ratore lalu mengibaratkan bagaimana jika wanita muslim berpakaian hitam itu adalah ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil melakukan siaran langsung, Ratore membunuh wanita muslim itu sambil mengancam akan membunuh 376 penumpang lain jika keinginannya tidak dituruti. Kejadian itu tentu saja membuat heboh seluruh India hingga pemerintah menurunkan kepala anti-teror bernama Narmada untuk bernegosiasi. Wah, gurih juga orangnya ternyata ya. Mereka mulai berkomunikasi dan Ratore mengaku sebagai rakyat biasa yang muak terhadap pemerintah. Meskipun beberapa kali ganti pemimpin, tapi tak ada satupun pemimpin yang mendengar keluhan rakyatnya. Narmada bertanya apa sebenarnya yang Ratore inginkan. Dia mengaku ingin bicara secara langsung dengan Menteri Pertanian, dan Menteri Pertanian itu harus sudah ada di samping Narmada tepat setelah lagu Caca Marica Hei Hei ini selesai. Jika tidak, maka dia akan membunuh satu persatu penumpang yang ada di sini. Alhasil, Menteri Pertanian itu datang tepat 14 detik sebelum lagu itu berakhir. 10 सेकंड बचे हैं। क्या मैं हाईजैकर के साथ सर करके शायद बात तो वो करूं? वहाँ किसी को भी शूट कर सकता है और अगर खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी शायद आपको वोट मांगने की दिक्कत हो जाए। Ratore langsung menyinggung soal hasil masa baktinya selama menjadi Menteri Pertanian, yaitu telah membuat 10.281 petani melakukan bunuh diri akibat gagal panen dan tak bisa membayar utang ke bank yang suku bunganya lebih tinggi dibandingkan dengan para pengusaha yang kredit mobil ke bank. Dengan begitu, Ratore menuntut si menteri agar menyediakan uang sebanyak 40.000 juta rupiah. Jelas dong si menteri terkejut karena dia tidak memiliki uang sebanyak itu. Tapi Ratore meyakinkan kalau sebentar lagi pasti akan ada seorang pengusaha yang meneleponnya. Kemudian Ratore menyuruh Alia, seorang mahasiswi ini, untuk menelepon ayahnya yang merupakan seorang mafia sekaligus pengusaha dorok-dok bernama Kali. Yah, inilah tujuan mereka menjebak Alia naik kereta metro agar menelepon ayahnya meminta uang tebusan. Alhasil, Kali pun setuju membayar uang tebusan dan hal itu disampaikan kepada Pak Menteri melalui anak buahnya. ये ना कि पैसे कैसे भेज रहे हैं आपको ईमेल कर दिया गया है और अगले 15 और अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्टेशन के 3 किलोमीटर आसपास स्कूल मॉल्स कुछ हॉस्पिटल्स में ऐसे धमाकों की बौछार छाएगी। योर टाइम स्टार्ट्स Alia melakukan protes karena dia merasa dimanfaatkan Ratore untuk memeras ayahnya. Ratore menjawab bahwa uang sebesar itu tak ada apa-apanya buat ayahnya. Toh dulu ayahnya juga pernah mendapat penghapusan utang dari pemerintah dengan nilai yang hampir serupa. Berbeda dengan orang tua Kalki yang mendapat perlakuan sebaliknya hanya karena ayahnya seorang petani biasa. Sambil berkaca-kaca, Kalki menceritakan masa lalunya. Jadi waktu itu ketika Kalki akan berangkat ujian, tiba-tiba saja para petugas bank datang menagih utang pada ayahnya. Ayahnya bernama Kamli ini sempat meminta toleransi 10 hari dengan alasan dia sedang mengalami gagal panen. Tapi si petugas itu malah memukulinya berkali-kali dengan sendal capit. Anjing, tersopan. Kamli memohon agar si petugas tidak mempermalukan dirinya di depan putrinya. Namun bukannya simpatik, petugas bank ini malah menelanjangi si Kamli di depan semua orang sambil tak henti terus menendang dan memukul. Istrinya lalu mengambil sehelai kain agar burung suaminya tidak kabur sambil menangis karena traktor mereka disita petugas.
Meskipun begitu, Kamli malah memarahi istrinya yang menangis karena itu akan membuat anaknya tak konsentrasi dalam ujian. Menyuruh Kalki untuk tetap tenang seolah-olah tak terjadi apa-apa. Namun setelah itu, Kamli yang merasa direnggut kesuciannya oleh si kumis memutuskan untuk mengakhiri hidup di atas pohon jengkol. Kalki yang baru pulang dari ujian pun segera berlari dan menangis melihat ayahnya sudah tidak bernyawa lagi. Gobloknya, para petugas bank itu kembali datang lagi karena menyita traktor hanya bisa membayar pokoknya saja. Si kumis lalu mengambil paksa kalung pernikahan ibunya untuk membayar bunga bank. Membuat Kalki marah lalu si kumis itu tewas dan Kalki dijebloskan ke penjara. Semua orang yang mendengar kisah Kalki itu meneteskan air mata, termasuk Alia sendiri yang tadi sempat protes. Anggap saja uang yang diberikan ayahnya itu sebagai uang bayar utang pada pihak bank yang dulu sempat diputihkan oleh pemerintah. Tak lama setelah itu, Helena memberitahu bahwa uangnya sudah ditransfer pada mereka. Ratore kemudian tersenyum dan membangunkan orang muslim yang tadi sempat dia tembak. Rupanya itu hanya pura-pura saja karena wanita itu merupakan bagian dari komplotannya juga. Alhasil para penumpang pun bertepuk tangan dan balik mendukung aksi mereka. Masalahnya, Narmada beserta anak buahnya sudah mempersiapkan diri untuk menangkap Ratore di stasiun. Come on, boss. Entry and exit. मिस्टर सीनियर सिटीजन, तुम्हें जो चाहिए था वो अभी थोड़ी देर में तुम मेरे सामने होगे। तुम मुझे सुनाओगे। गाइस, Namun mereka kebingungan karena semua penumpang dibuat sama, yaitu keluar dengan kepala diperban. Sementara itu, Helena dengan santai mengaktifkan senjata tanpa awak yang mereka simpan di dalam kereta. Di dalam kereta, mereka hanya menemukan patung Ratore saja dan tidak ada siapapun lagi di sana. Anyai, dikadalin. Narmada menyuruh anak buahnya untuk membekukan rekening yang sudah mereka kirim uang. Tapi ternyata tidak bisa karena uang itu sudah dikirim ke 700.000 nomor rekening untuk melunasi utang para petani yang meminjam uang pada pihak bank. क्या हमारा लोन किसी ने चुका दिया है मेरा लोन ना दिया दिलो एक ही दिन में एक ही इंसान ने Kali merasa kecewa karena kepolisian gagal menangkap Ratore beserta anak buahnya. Narmada mengaku belum tahu apa motif sebenarnya yang diinginkan oleh Ratore, tapi dia yakin Ratore adalah seorang anak muda yang bersembunyi di balik penampilan tuanya. Narmada juga yakin kalau ini bukanlah aksi terakhir dari Ratore, maka dari itu dia siap menangkapnya di aksi Ratore berikutnya. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa keenam anak buah si Ratore tadi ternyata merupakan tahanan wanita semua. Di mana Ratore bernama asli Ajat Sudrajat ini merupakan kepala sipirnya. थैंक यू वेरी मच थैंक यू मैं यहाँ पर पिछले 12 सालों से काम और यहाँ पर मौजूद हर एक औरत इसके लिए हम भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं. Nah, karena belum juga menikah, Ajat beberapa kali dijodohkan oleh ibu angkatnya bernama Kaperi karena dia ingin cepat-cepat melihat Ajat berumah tangga. Dan untuk kali ini ada yang unik Sobat Kompak, di mana si pihak perempuan mengajukan lamaran melalui putrinya bernama Suji. Ajat bertanya apa yang kau inginkan dari seorang ayah yang tidak kau temui dari seorang ibu. Suji menjawab kalau dia sering dimarahi oleh guru karena dia tidak pandai berhitung. Dengan begitu, dia membutuhkan seorang ayah untuk menghajar gurunya yang cerewet itu. Mantap. Ajat kemudian memperlihatkan kedua otot tangannya sambil pamer push up 2 jari. Sebagai tanda bahwa dia bisa diandalkan. पाउट वाओ
Keesokan harinya, Suji menelepon Ajad memberitahu bahwa kepala sekolah ingin bertemu dengan ayahnya setelah hampir semua nilai ulangannya bermasalah. Dia menyerahkan kertas kewaliannya pada Ajad untuk memainkan peran sebagai seorang ayah. Namun tiba-tiba, yah, ternyata ibu Suji itu adalah Narmada, kepala anti-teror India. Ajad langsung gemper atau gugup karena calon istrinya itu memiliki pangkat yang jauh lebih tinggi dari dirinya. Narmada mengaku bahwa dia pernah menjalin asmara dengan pria luar negeri sampai kebablasan hingga dirinya hamil. Alih-alih bertanggung jawab, pacarnya itu malah menyuruh Narmada untuk menggugurkan kandungannya. Akhirnya Narmada memilih putus dan membesarkan Suji sendirian. Padahal saya juga mau diangkat papa oleh si Suji mah. Asli saya mah. Makanya kalaupun dia harus menikah lagi, itu harus dia lakukan demi Suji. Ajad pun sedikit mengerti tentang Suji yang sangat merindukan sosok ayah. Karena dia juga sejak kecil tak pernah melihat ayahnya. मेरी माँ तो बचपन में ही, लेकिन आपने मुझे अपने सूजी के बारे में, मैं भी अपने बारे में ये सब पापा देखिए अगर मम्मा हाँ बोले तो मैं आपको क्या Singkatnya, Ajad dan Narmada melakukan pertunangan terlebih dahulu, namun meskipun Ajad berada di pihak berseberangan dengan calon istrinya, tak serta-merta membuat misi Ajad terganggu. Karena sekarang, dia lagi merencanakan penculikan terhadap Kementerian Kesehatan yang kini sedang berpidato membangga-banggakan fasilitas rumah sakit di India. Dia mengklaim bahwa sekarang setiap rumah sakit di India memiliki fasilitas yang wow dan kelas wahid. Bahkan penyakit mematikan saja seperti panuan bisa mereka sembuhkan hanya dengan mengoleskan kalpanak saja. Nyatanya hal itu berbanding terbalik dengan fakta di lapangan di mana rumah sakit India tak jauh beda dengan kandang kebo. Karena omong kosong itulah komplotan Ajad kembali beraksi. Kalki sengaja meledakkan peledak agar dia bisa mengelabui pihak kepolisian untuk menculik Menkes. Ajad yang kembali berperan sebagai Ratore sengaja membawa Menkes ke rumah sakit yang katanya sudah memiliki fasilitas yang modern. Namun ketika sampai di sana, keadaan rumah sakitnya tak jauh beda dengan pabrik kerupuk. अरे गोली लग चुकी है अब क्या होगा इतना सारा बंदोबस्त को अभी समझ में आया तेरे मुंह में भी चाय की Ratore kembali melakukan siaran langsung di mana si dokter merengek kalau dia tidak bisa melakukan operasi dengan alasan keterbatasan peralatan. Narmada yang tidak tahu kalau orang yang diajak negosiasi itu adalah tunangannya sendiri, bertanya mau minta berapa uang lagi. Tapi Ajad berkata bahwa kali ini dia ingin kebenaran. Dia ingin sekretaris Menkes bernama George menceritakan peristiwa 3 tahun lalu. George sebenarnya tidak mau, tapi berhubung Menkes merupakan sepupu si Kali, akhirnya dia mau buka suara. Jadi waktu itu ada sekitar 60 anak mengalami keracunan dan kebetulan Iram juga masih bertugas menjadi dokter di rumah sakit itu. Masalahnya stok oksigen waktu itu sangat sedikit, sehingga Iram meminta George yang waktu itu menjadi kepala rumah sakit untuk segera menambah kuota oksigen. Tapi si koplok ini malah santai aja dan berkata bahwa semua pihak juga butuh uang pelicin jika ingin disegerakan. Jadi kalau gak punya uang mah, yah tunggu aja malaikat maut. Kan goblok itu orang. Iram berusaha semampunya menyelamatkan pasien dengan peralatan seadanya. Tabung oksigen memang datang, tapi sangat terlambat karena di saat bersamaan, para pasien harus kehilangan nyawa saat itu juga. Sialnya lagi, Menkes dan George sebagai kepala rumah sakit melimpahkan semua kesalahan pada Iram dengan alasan lalai dan kecanduan narkomar. Anjing, jolim sekali tuh orang ya. Mereka gak tahu kalau fitnah itu lebih kejam daripada main slot. और मेडिकल काउंसिल को सलाह के लिए इमीडिएट इफेक्ट से रद्द किया जाए ये डॉक्टर के सिस्टम के नाम पे Tak cuma Iram dan teman-temannya yang nangis mengingat peristiwa itu, tapi juga Narmada sendiri. Dengan alasan itulah Ajad meminta Narmada agar dalam kurun waktu 5 jam, pemerintah harus memperbaiki fasilitas di setiap rumah sakit. Jadi kalau gak punya uang mah, yah tunggu aja malaikat maut. Kan goblok itu orang. Iram berusaha semampunya menyelamatkan pasien dengan alasan lalai dan kecanduan narkomar. Anjing, jolim sekali tuh orang ya. Mereka gak tahu kalau fitnah itu lebih kejam daripada main slot.
Jika tidak, maka dia akan membunuh Menteri Kesehatan. तो 34 सरकारी अस्पतालों की एक लिस्ट। तो अगले 5 घंटे में ये सारी चीजें इन अस्पताल टिक टॉक सिस्टम में बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। करने के लिए केवल 5 घंटे का समय दिया है। घंटे में कर सकता है। और बस सिर्फ एक ही नाम है, विक्रम राठौर। Alhasil, dalam kurun waktu 5 jam saja, Ajad atau Ratore mampu memperbaiki fasilitas rumah sakit yang ada di India. Berbeda dengan Menkes sekarang yang meskipun udah menjabat 10 tahun, tapi gak ada perubahan sama sekali. Untung itu mah cuma ada di India ya, di kita mah enggak. Gak jauh beda maksudnya. Perubahan itu pun disambut baik oleh semua warga dan sosok Ratore makin dicintai oleh publik. Ratore memiliki satu permintaan lagi, yakni dia ingin Narmada mengirimkan helikopter agar dia dan komplotannya bisa kabur. Narmada memang menyetujuinya, sekalian dia punya rencana ingin menangkap Ratore. Malam harinya helikopter didatangkan bersamaan dengan pasukannya yang mengepung anak buah si Ratore. Tapi bukanlah Ratore jika dia tidak menyiapkan semuanya dari awal. Alhasil, Ratore pun berhasil lolos dan Narmada hanya bisa merampas topengnya saja. Karena penasaran, Narmada menyuruh Irani, anak buahnya, untuk menggambarkan sketsa wajah Ratore dari kelompok umur, mulai dari 25, 35, dan juga 45 tahun. Singkatnya, Narmada dan Ajad akhirnya melangsungkan pernikahan dan di saat yang sama, Irani juga sudah menggambarkan sketsa wajah Ratore yang sesungguhnya. Irani coba menelepon, tapi tak diangkat karena Narmada sedang melangsungkan pernikahan. Ajad sebenarnya ingin jujur bahwa dia adalah Ratore. Tapi Narmada tidak mau Ajad terlalu serius karena dia ingin menikmati malam pertama mereka tanpa ketegangan. Toh tinggal coblos aja, selesai kan? Namun ketika pergi ke kamar, Narmada dapat pesan WA dari Irani yang memperlihatkan wajah Ratore yang sebenarnya adalah suaminya sendiri. Narmada kemudian menodongkan pistolnya sambil menangis karena dia merasa dikhianati. Narmada sempat menembakkan pelurunya, tapi di saat bersamaan pasukan musuh datang menyerang mereka. Mereka ditangkap dan disiksa oleh Manis yang merupakan adik dari si Kali. Manis mengira kalau Narmada telah bersekongkol dengan Ajad hingga dia terus menyiksa Narmada bahkan menembaknya. Anak buah Ajad memang datang ke lokasi, tapi yang menolong Ajad bukanlah mereka, tapi ini dia orangnya. Yah, inilah sosok Ratore asli yang kemampuan bertarungnya sungguh luar binasa. Beres gelut, Ratore sempat kebingungan karena wajah Ajad sangat mirip sekali dengan dirinya. Manis coba melawan kembali, tapi Ratore segera menembaknya. Kali sendiri kini sedang berada di Rusia untuk kepentingan bisnisnya.
Dia mengajak para pengusaha lain untuk memonopoli India dengan perusahaan yang mereka dirikan. Tentu saja sebelum itu mereka harus memiliki pemerintahan boneka dan itu bisa mereka wujudkan dengan membeli suara rakyat pada pemilu yang 2 bulan lagi akan dilaksanakan. Kali bersedia menginvestasikan 20% kekayaannya untuk mendanai pemilu. Dan 80% lagi Kali persilahkan bagi siapapun yang berminat. Salah seorang mafia mengaku tertarik dan berani mendanai semua kekurangannya sebanyak 80%. Tak lama setelah itu Kali dapat kabar bahwa adiknya si Manis telah tewas. Dia kemudian datang dan bersumpah akan membalaskan dendam adiknya. एक बिजनेसमैन को अपने इमोशंस अपने गुस्से को देखा क्या हुआ अब इसके लिए पूरे शहर में आग लगा दे क्या ये तो वापस नहीं आएगा. Sementara itu Narmada yang sudah pulih masih kekeh bahwa dia ingin menangkap Ajad. Dia sekarang tahu bahwa Ajad telah dibantu oleh 6 anak buahnya yang berasal dari penjara wanita. Untuk itu dia sengaja melukai dirinya sendiri dan dimasukkan ke penjara berharap dia dapat menemukan informasi keberadaan Ajad. Di dalam penjara Narmada mengatai Ajad dengan sebutan yang tidak sopan, tukang tipulah, tukang cabulah, mirip Sun Gokong lah, dan lain sebagainya. Laksmi yang tak tahan lagi mendengarnya mulai menceritakan latar belakang tentang Ajad. Dia memiliki ayah seorang komandan pasukan khusus bernama Pikram Ratore dan ibunya bernama Aishwarya yang memiliki keahlian silat yang luar biasa. Suatu ketika dia menerima surat panggilan dari atasan dengan misi menyelamatkan 40 supir truk India yang ditahan oleh para teroris di perbatasan. Mereka sebenarnya pernah mengirim 32 pasukan ke sana, tapi 26 diantaranya pulang tidak selamat. Untuk itu atasannya meminta pasukan Ratore menyelamatkan 40 supir truk India beserta 6 pasukan tentara yang masih ditawan. मैं अपनी नॉर्मल फोर्सेस को इस मिशन पे नहीं भेज. अब सवाल सिर्फ हमारे लोगों को बचाने का नहीं है. 100 करोड़ हिंदुस्तानियों का है जिनका भरोसा हम अपने कंधों पर लेकर हमें उन्हें दिखाना है असली डर. Am I clear? Singkatnya, pasukan Ratore berangkat ke perbatasan dan berperang melawan musuh tanpa rasa takut. Hal tak terduga terjadi ketika senjata yang mereka pakai semuanya macet. Hingga mereka harus berjuang dengan tangan kosong dan berujung terpojok. Sampai pada akhirnya salah satu anak buah Ratore pergi mengorbankan dirinya dan menghancurkan pihak musuh. Sorry. Pengorbanannya pun tak sia-sia karena setelah itu mereka semua berhasil selamat dan tim Ratore mendapat penghargaan pahlawan dari pemerintah. Dalam pidatonya, Ratore menyinggung senjata yang macet saat dipakai dan dia yakin kalau itu merupakan penyebab kekalahan pasukan pertama yang India kirim. Mendengar keluhan Ratore itu, pemerintah segera mengadili pemilik perusahaan yang memasok senjata itu yang tidak lain dan tidak bukan adalah si kuman air Kali. Menurut Kali, kesalahan sebenarnya bukan pada senjata, tapi pada para tentara yang tidak paham dengan cara menggunakan senjata modern. Tentu saja Ratore tak terima, lalu meminta izin untuk mempraktikkan cara memakai senjata menurut panduan si Kali. बॉर्डर पर हमने उसे पहले लोड किया, फिर उसके बाद ये सेफ्टी लीवर को अनलॉक किया. And then Pull the trigger. It will shoot. Dan ketika tinggal menarik pelatuknya, Ratore membalikan bidikannya pada Kali, tapi ये क्या मजाक है? senjata itu tetap gak berfungsi, tapi si Kali malah lebay jatuh sendiri. Alhasil, karena pernyataan Ratore bisa dibuktikan, pemerintah memutuskan untuk menunda kontrak pemasokan senjata dari perusahaan si Kali. Malam harinya, ketika Ratore mau tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar. Setelah diperiksa, ternyata anjing kesayangan Aishwarya bernama Engkos telah tewas. Mereka juga memukul dan membius Ratore dari belakang. Ratore masih sempat bisa melawan, tapi melihat istrinya dipukul hingga pingsan, akhirnya membuat Ratore menyerah. मछली तड़पती है ना, तड़प रहा है उसकी बीवी है. Ketika bangun, Aishwarya melihat ada 3 orang polisi di rumahnya.
Salah satunya menyuruh dia menandatangani surat pernyataan bahwa suaminya akan dituduh sebagai pengkhianat yang menjual rahasia militer negara dengan barang bukti telepon satelit dan uang miliaran dolar. Aishwarya lalu mengambil pulpen itu dan atas tindakannya itu Aishwarya terpaksa harus dijebloskan ke penjara. Keesokan harinya Kali menjenguk Aishwarya di penjara untuk sekedar memberitahunya kalau dirinya sudah membunuh suaminya dengan beberapa kali tembakan di dada, kemudian membuang jasadnya ke perbatasan. Aishwarya hanya bisa menangis, apalagi sebentar lagi dia harus menghadapi hukuman gantung. Namun ketika akan dieksekusi, tiba-tiba saja Aishwarya jatuh pingsan. Dan setelah diperiksa ternyata dia sedang dalam keadaan hamil. Berdasarkan ketentuan hukum yang diterapkan di negeri Bollywood itu, maka para polisi memutuskan menunda hukuman gantung Aishwarya sampai anaknya lahir dan berusia 5 tahun. Mengetahui kalau kondisi Aishwarya sedang hamil, para tahanan lain memperlakukan Aishwarya dengan baik, tak terkecuali para sipir terutama Kaveri. Hingga beberapa bulan kemudian Ajad lahir, dan kelahirannya itu tidak hanya memberi kebahagiaan buat Aishwarya, tapi juga bagi semua orang yang berada di penjara itu. Dia tumbuh menjadi anak yang cerdas, baik hati, suka menabung dan ceria, meskipun tanpa seorang ayah. Hingga pada saat ulang tahunnya yang kelima, sambil bersedih ibunya berkata bahwa dia ingin Ajad berjanji kepadanya agar kelak dia menjadi anak yang kuat dan mampu membuktikan pada dunia bahwa ayahnya Vikram Ratore bukanlah seorang pengkhianat. Dia juga ingin suatu saat nanti Ajad bisa membuat hidup para narapidana ini menjadi lebih baik karena kebanyakan dari mereka bukanlah orang-orang jahat tapi terfitnah seperti dirinya. Untuk saat ini, Ajad mungkin tidak tahu apa-apa, tapi kelak dia akan mengerti dan sipil bernama Kaveri inilah yang akan menjelaskan semuanya. Setelah itu, Aishwarya pamit untuk melanjutkan hukuman yang sempat tertunda selama ini. Ajad berlari di tengah kerumunan tahanan lain yang sedang tertunduk sedih. Dan dia menemukan ibunya sudah terbujur kaku tak bernyawa. Sejak saat itulah Ajad dibesarkan oleh Kaveri, disekolahkan hingga kini menjadi sipir penjara yang paling mereka hormati. Karena Ajad selalu memperlakukan mereka seperti ibu atau saudara kandung perempuannya. Mendengar cerita Laksmi itu, Narmada jadi ikut nangis dan ingin segera bertemu Ajad. Ajad sendiri kini sedang berada di tempat Vikram Ratore bersama beberapa orang lain, termasuk polisi Tiongkok yang pernah dia sandra di dalam bis. Setelah bertemu dengan Ajad di dalam kereta, si polisi ini mulai mencari tahu tentang Vikram Ratore dari berbagai sumber. Dan dia menemukan sebuah instansi militer bernama Agni, di mana setiap anggotanya memiliki ciri tato gambar MCK di tangan. Dia mengumpulkannya dan memberitahu bahwa Sang Mesia masih hidup tapi hilang ingatan. Ya, si polisi ini ternyata adalah Juju yang sejak kecil berjanji akan mencari tahu identitas asli Sang Mesia. Ajad mengaku senang karena ayahnya masih hidup. Dia mengaku bahwa semua yang dilakukannya adalah untuk mengembalikan nama baik ayahnya yang dicap sebagai pengkhianat sesuai dengan janjinya kepada ibunya. Ratore mengatakan bahwa dia mengerti apa yang Ajad lakukan, hanya saja dia tidak tahu apa yang harus dia rasakan sebagai seorang ayah terhadap putranya. Karena saat ini dia benar-benar tak punya perasaan. Tapi apapun itu, dia akan mendukung dan melindungi semua aksi Ajad dalam melawan pemerintahan yang zalim. Always be there for you. Don't kiss, please. Di dalam sel, Narmada dan keenam komplotan Ajad dipanggil untuk diinterogasi. Irani yang tahu kalau Narmada akan menjadi pembelot langsung menamparnya dan memberitahu kalau dia tidak hanya bekerja untuk Narmada saja, tapi juga untuk Kali. Dia juga mengaku bahwa dialah orang yang memberitahu Manis bahwa Ajad adalah Vikram Ratore. Tak lama setelah itu, Kali melakukan video call dan menyuruh si Irani untuk menyingkirkan orang-orang yang berkomplot dengan Ajad, termasuk Narmada dan juga Suji. Ternyata percakapan itu terus dipantau oleh pihak Ratore dan mereka akan segera beraksi.
Rattore akan menyelamatkan Suji, sedangkan Ajad akan menyelamatkan istrinya. Di saat Irani akan menembak mati Narmada, Laksmi dan yang lainnya segera menyelamatkannya. Pasukan Rattore juga sudah berada di lokasi untuk menghadang penjahat yang membawa Suji. Begitupun dengan Ajad yang sudah tiba di sel untuk menyelamatkan istrinya. Bagi Rattore, para cucunguk ini tak ada apa-apanya karena dia sudah terbiasa perang melawan tank baja atau alat berat lainnya. Hanya saja dia kaget ketika selesai bertarung. Sedangkan di dalam sel, Irani mengaku bahwa dia sudah mengepung tempat ini untuk menangkap Ajad. Irani lupa bahwa orang yang menguasai penjara ini adalah Ajad Sudrajat yang tinggal tekan tombol saja maka pasukan Kurawanya akan barbar seperti ini. Singkatnya, Ajad berhasil bertemu dengan Narmada, tapi Laksmi terluka setelah tadi berusaha menyelamatkannya. Mereka coba menyelamatkannya, tapi tetap Laksmi tidak tertolong. Kematian Laksmi membuat Ajad dan semua rekan-rekannya bersedih karena jumlah mereka menjadi berkurang. Di saat mereka saling menguatkan, Narmada tiba-tiba ikut mengulurkan tangan dan bersedia menggantikan Laksmi. Rencana mereka sekarang adalah menyita uang kiriman dari mafia yang akan Kali gunakan untuk membeli suara rakyat. Sedangkan Narmada diberi tugas untuk mengambil alih mesin pemungutan suara pemilu. Keesokan harinya mereka bersiap di atas jembatan untuk mengambil alih uang-uang itu. Sayangnya pasukan Ajad yang hanya terdiri dari para perempuan ini tak cukup kuat untuk meladeni pasukan musuh yang sangat banyak. Hingga muncullah Rattore dengan para pasukannya. Ya, saking hebatnya pasukan Rattore, telur kacing calang aja mereka bisa manfaatkan menjadi senjata. Anjay! Jadi inget film Benyamin, Cowboy Insap. Dan inilah aksi yang paling membuat saya geli-geli gimana gitu ya. Uang berhasil diamankan tapi pasukan musuh malah semakin banyak. Rattore menyuruh anaknya pergi sedangkan dia dan pasukannya akan menghadang musuh. Berbekal botol kecap dan paku karahaan, Rattore dan yang lainnya sekuat tenaga memberikan perlawanan pada pihak musuh. Sialnya, karena pasukan musuh terlalu banyak, mereka akhirnya berhasil ditangkap. Di saat Kali menyiksa anak buah Rattore dengan bola kastik, tiba-tiba dia melihat Ajad melakukan siaran langsung di televisi dan mengklaim bahwa dia telah menguasai penjara wanita dan akan segera memberikan tuntutannya kepada pemerintah. Kali yang kebingungan ditertawakan oleh para anak buah Rattore dan menyebut kalau yang di TV itu adalah anak singa dan singa asli ada di hadapannya. Mereka mengatakan Kali sangat beruntung tidak mati sekarang karena Rattore masih hilang ingatan. Jelas dong Kali tak percaya karena dia merasa telah membunuh sendiri Rattore dengan 5 peluru ke dadanya. Namun setelah melihat luka tembak yang ada di dadanya, Kali akhirnya percaya, tapi dia tidak percaya kalau Rattore tidak mengingatnya. Kali beberapa kali bertanya, apakah kau tahu siapa aku?
Dengan wajah polos bin lempengnya, Ratore menjawab. Santa Claus. Jawaban itu benar-benar membuat teman-temannya tertawa, begitupun dengan saya. Sementara itu, di penjara wanita, pemerintah menerjunkan ratusan polisi dan orang yang akan bernegosiasi dengan Ratore Junior kali ini adalah Madapanayak. Ya, wajar kalau gak enak didengar ya, karena dia bukanlah penyanyi, melainkan seorang perwira tinggi India. Nayak langsung menyuruh 100 pasukannya menerobos penjara karena dia mengaku sudah bosan melihat Ratore jadi idola di TV. Tapi tak lama setelah itu, seorang polisi keluar dengan keadaan pakai kolor saja dan menceritakan keadaan di dalam, di mana mereka dikepung oleh 6.000 pasukan wanita yang semuanya memegang senjata. Si polisi itu menyuruh Nayak untuk tidak mendekat karena mereka sudah memasang ranjau di areal penjara. Nayak yang tidak percaya iseng melempar kerikil ke kiri dan ke kanan, lalu inilah yang terjadi. Nayak lalu menyuruh mundur pasukan dan akhirnya mau bernegosiasi. Ajad ingin presiden menutup 53 pabrik kimia yang sudah membuat ribuan warga India meninggal akibat limbah pabrik tersebut. Jika presiden tidak mau tanda tangan, maka dia akan memusnahkan sesuatu yang berharga saat ini. Suji keluar dari pintu gerbang dan memperlihatkan sesuatu yang berharga itu. Yah, itu adalah mesin pemungutan suara, di mana Narmada CS yang diberikan tugas untuk mengamankan mesin itu berhasil menjalankan misi dengan baik. Akhirnya semua mesin pemungutan suara itu mereka telah kuasai dan pemilu terancam batal. Para pengamat sepak bola memprediksi kalau pemilu batal digelar, maka itu akan berdampak buruk bagi demokrasi dan perekonomian rakyat India. Dengan alasan itulah Presiden India akhirnya bersedia memberikan tanda tangan dan setuju untuk menutup 53 pabrik berbahaya itu. Penutupan itu disambut gembira oleh para warga India, khususnya bagi orang-orang yang terkena dampak dari pabrik tersebut. Berbeda dengan si Kali yang merasa jengkel karena 13 pabriknya ditutup oleh pemerintah dan mulai mendapat ancaman dari mafia yang kemarin setuju melakukan kerjasama. Setelah itu, Ajad kembali melakukan siaran langsung dan membuka jati dirinya bahwa sebenarnya dia bukanlah Ratore, melainkan hanya seorang sipir. Dia melakukan semua ini karena sudah janji pada mendiang ibunya untuk memulihkan nama ayahnya Pikram Ratore yang dicap sebagai pengkhianat negara. Ajad mengaku tidak tahu apakah tindakannya ini benar atau salah, namun yang jelas dia melakukan semua ini untuk melawan ketidakadilan, bukan hanya yang dialami oleh orang tuanya saja, tapi untuk seluruh warga India. Takbir! Sebelum mematikan siarannya, Ajad terlebih dahulu memberi himbauan pada seluruh warga India agar mempergunakan hak pilihnya dengan benar dan teliti seperti ketika mereka membeli bahan-bahan di pasar. Mereka selalu bertanya terlebih dahulu apakah tepungnya enak atau tidak, sabunnya berbusa atau tidak, atau ketika mereka membeli obat nyamuk, asapnya banyak atau tidak, baunya harum atau bau teh ucing, padahal obat nyamuk itu hanya bertahan kurang lebih 5 jam saja. Tapi mereka kadang tidak teliti dalam memilih pemimpin yang akan memimpin mereka selama 5 tahun ke depan. Rakyat harus tahu apa yang akan dilakukan calon pemimpinnya di masa 5 tahun ke depan itu. Programnya jelas apa tidak? Maka dengan begitu, insya Allah sistem negara akan berjalan dengan baik dan rakyat akan sejahtera. 5 घंटे चलने वाली मस्कीटो कॉइल के लिए ये बदबू तो नहीं देगी, लेकिन 5 साल तक कुछ नहीं पूछता। बिल्कुल मेरी डिमांड है कि जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो। वोट देने से पहले मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे अगले 5 साल तक। Himbauan Ajad itu membuat masyarakat makin mengagumi sosok Ajad yang kini lebih populer dibanding ayahnya Pikram Ratore. Masalahnya ketika dia akan mengembalikan mesin pemungutan suara itu, tiba-tiba saja Kali datang sambil menyandera ayahnya. Membuat Ajad tidak bisa berbuat apa-apa.
Sambil menyiksa ayah dan anak, Kali ingin Ajad mengembalikan uang modal pemilu yang sudah mereka curi. Dia juga ingin Ajad merasakan kehilangan orang yang dia cintai seperti dirinya yang kehilangan Manis. Kali menodongkan pistolnya ke arah Rattore yang membuat panik semua orang yang melihatnya. Tapi beberapa kali tembakan Kali yang gagal membantu Rattore untuk menemukan kembali ingatannya yang hilang. अभी समझ में आया. Kali mengalihkan perhatiannya pada Ajad, tapi dia berkata sebelum menyentuh anaknya, kau harus hadapi dulu ayahnya. Ayah dan anak ini sempat berpelukan sebelum keduanya bekerja sama melawan penjahat. Ajad lalu memberikan kesempatan pada ayahnya untuk menghabisi Kali sendirian. Namun tiba-tiba anak buah si Kali yang mirip anak Dajjal ini datang membantu bosnya. Mereka sempat kewalahan, tapi berkat kerjasama apik antara ayah dan anak ini, mereka akhirnya dapat mengalahkannya. Setelah itu, mereka membawa Kali ke ruang eksekusi, di mana ibunya dulu pernah digantung. Dan dengan tarikan tuas dari para anak buahnya, Kali akhirnya benar-benar tewas. Beberapa bulan kemudian, Ajad dan anak buahnya terlihat melakukan liburan ke luar negeri. Tiba-tiba Ajad bertemu dengan Mandapanayak dan langsung menodongkan senjata. Tapi santai aja Sobat Kompa, karena Nayak bukanlah musuh, melainkan orang yang telah membantu Ajad selama ini. Hingga komplotan Ajad bisa bebas bergerak dan mendapat pasokan senjata selama menjalankan misi. Nayak menawari Ajad tugas baru, yakni membongkar para koruptor yang banyak menyimpan uangnya di bank Swiss. Ajad kemudian mengajak ayahnya untuk kerja lagi, tapi sayang filmnya udah selesai. Baiklah Sobat Kompa, itu tadi rangkuman film Jawan, mudah-mudahan kalian suka. Kalau dilihat dari endingnya sih kayaknya bakalan ada session selanjutnya ya. Terus terang saya sangat suka dengan alur filmnya, tapi sedikit geli dengan adegan-adegan gelut yang disisipi dengan kemustahilan. Namun apapun itu, banyak pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini, terkhusus untuk bangsa Indonesia yang sebentar lagi akan mengadakan pemilu. Mengingatkan saya pada pepatah Sunda yang kurang lebih seperti ini ya. Tong daek dibere duit kunu rek nyalon. Sabab mun geus jadi, manehna bakal culang cileung nehangan palingeun. Artinya, jika kita terbiasa menerima uang sogokan dari para calon pemimpin, maka itu sama saja mendukung mereka untuk berbuat korupsi. Saya Andreas Baok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Premios.